Kita lanjut ke perkara nomor 269. Silakan. KPU. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Selanjutnya kami izinkan untuk membacakan jawaban dari KPU terkait dengan perkara nomor 269 Ya. Kabupaten Bangkalan Dapil 3 dan Dapil 5. Silakan. Perkenalkan, saya Hasbul Alimuddin Hakim dari Wafus Saleh Partner Provinsi KPU. Pertama-tama kami akan membacakan kaitan dengan jawaban pada eksepsi Ya. mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan normatif kami anggap bacakan Yang Mulia. Ya. Kemudian kami melangkah pada kaitan dengan tanggapan kami dalam eksepsi kewenangan ini. Pada prinsipnya adalah pemohon tidak bisa membedakan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sehingga dalil permohonan pemohon tersebut sangat patut untuk disampingkan. Apabila melihat dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya indikasi pelanggaran pelaksanaan pemilu, semestinya perkara ini tidak masuk dalam objek kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin C, bahwa dengan ini secara tegas jelaskan Mahkamah Konstitusi berwenang hanya untuk memutus perkara tentang hasil pemilihan umum. Bahwa pemohon dalam perkara akuo mendalilkan terdapat adanya indikasi pelanggaran penyelenggaraan pemilu, semestinya atas temuan tersebut pemohon melakukan laporan kepada lembaga yang berwenang, kepada Bawaslu. Sehingga dengan demikian sudah jelas pelanggaran pemilu adalah bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima atau NO. Kemudian lanjut pada eksepsi tentang permohonan pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan kabur. Halaman 9. Kemudian pada intinya setelah permohon membaca mencermati dalil permohon, ternyata perolehan hasil yang didalilkan tidak sesuai serta tidak menggunakan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan pemohon telah beralih atau berpindah kepada peserta partai politik lainnya dengan alasan-alasan sebagai berikut. Kaitan dengan dalil-dalil permohonan poin 2 dianggap dibacakan, melangkah kepada halaman 11. Ini yang Anda bikin di halaman 10 ini. Ya. Ini DPT ya. Pemilih DPT dalam TPS. Betul Yang Mulia. Di Terus? sini kaitan dengan KPPS dan nama-nama DPT. Oke, lanjut. Tanggapan termohon adalah bahwa narasi adanya tuduhan pemalsuan yang dilakukan oleh pemohon kepada termohon adalah alasan yang tidak masuk akal, serta alasan tersebut bukan sebagai alasan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan. Dan karena tidak menguraikan terperinci secara jelas dalam dalil permohonan pemohon terkait dengan DPT dimaksud, maka pemohonan pemohon jelas tidak jelas dan kabur atau obscurable. Sehingga pemohon karena kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh pemohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon tidak diuraikan. Bahwa kemudian tanggapan termohon untuk dalil pemohonan yang pada halaman 12 sampai dengan 14 dianggap dibacakan, bahwa termohon tidak mengerti apa yang dimaksud dalam permohonan pemohon tersebut di atas yang menyatakan termohon telah melakukan pelanggaran pemilu dengan merekayasa. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara detail atas dugaan rekayasa yang dilakukan oleh termohon sehingga merugikan terhadap perolehan suara milik pemohon. Sebab pemohon tidak dapat menyandingkan antara suara yang diperoleh pemohon di 15 TPS yang terletak pada Desa Durin Timur dengan perhitungan suara milik termohon. Bahwa dalil permohon mengenai hilangnya suara milik pemohon dengan potensi sebesar 2.000 suara yang berada di 15 TPS hanya merupakan asumsi dari pemohon, serta dalil permohon tidak didasari dengan pada bukti-bukti yang valid sehingga dalil tersebut haruslah tidak dapat diterima. Oleh karena pemohon tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, maka permohonan pemohon haruslah nyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok permohonan, silakan. kami lanjut, ini kaitan dengan di poin 3 halaman 13. Ya. Ini umum kaitan dengan alokasi kursi, kami dianggap bacakan Yang Mulia. Kemudian kaitan dengan persandingan perolehan suara termohon dan menurut termohon di Bangkalan Dapil 3, itu yang benar suara Partai Keadilan Sejahtera, itu asumsinya 2.000 yang berkurang. Tanggapan termohon adalah uraian persandingan tersebut tidak benar karena pemohon tidak menyebutkan secara terperinci di TPS mana termohon
mengalihkan adanya suara pemohon kepada pihak lain sebanyak 2.000 suara yang terjadi di Kecamatan Konang. Oleh sebab itu, termohon akan menjelaskan beberapa fakta kejadian sebenarnya mengenai rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Konang, di mana perhitungan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pada pukul 9 pagi yang bertempat di pendopo kantor Kecamatan Konang. Yang poin 4, langsung pada saat termohon membacakan rekapitulasi dan penghitungan tingkat kecamatan untuk semua jenis pemilihan pemilu, baik Pilpres, DPR RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten Bangkalan, 3 kecamatan Konang berjalan lancar dan baik, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir, di mana hal ini membuktikan jika saat penghitungan tingkat kecamatan tidak terdapat kejadian khusus, bahwa hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Itu kecamatan PKS tanda tangan nggak dengan kecamatan itu? di kami tidak ada yang mulia. Tidak ada tanda tangan? Iya, di keberatan. Oke. Nihil. Kemudian lanjut kaitan dengan persoalan Maksud tidak ada itu tidak ada keberatan? iya, Tanda tangan? tidak tanda tangan, nihil yang mulia. Di bukti kami lampirkan. Oke, jadi Di tidak ada bukti keberatan di kecamatan itu ya? Iya, Buktinya saksi PKS juga tanda tangan di situ? ada yang mulia. Oke. Nanti kita buktikan. Kemudian kaitan dengan persandingan yang mulia. Itu P berapa itu? Di bukti T3 yang mulia. Lampiran. T3 ya? T3. Bentar. Lanjut, nanti kita lihat. Ya. Ini kemudian persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon yang mulia. Ya, Ini kaitan dengan di kecamatan, DHC kecamatan, 3 kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Konang. ya. Bahwa pada faktanya saat penghitungan atau rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan berlangsung memang terdapat keberatan yang di PKS. Namun hasil tersebut keberatannya ternyata dilakukan setelah pada forum yang tidak sebagaimana mestinya atau setelah selesai dilakukan yang mulia. Jadi setelah ada semua rekap sudah selesai, tidak ada yang mengajukan keberatan, baru keesokan harinya ada keberatan Oke. secara tertulis di luar forum. Tapi ketika rekapitulasi. forum resmi itu tidak ada keberatan ya? Tidak ada, itu Oke. yang maksud kami yang mulia. Lanjut. Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh pemohon itu harus dikesampingkan, dan itu juga tidak sesuai dengan bab 4 huruf I angka 7 keputusan KPU nomor 219 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa oleh karena ketentuan di atas menegaskan seharusnya saksi pemohon apabila ada keberatan di tingkat rekapitulasi kabupaten harus menyandingkan antara hasil kecamatan dengan hasil kabupaten di tingkat kabupaten, bukan antara menyandingkan hasil dengan form tingkat kabupaten. Sehingga dengan Bentar dulu. Ini di bukti T3 yang Anda sebutkan tadi, ini saksi PKS nggak ada tanda tangan ini? Iya yang mulia, yang kami baca untuk yang di sini saksi PKS memang tidak ada, mereka keberatannya setelah itu yang mulia. Ya maksud saya ini tanda tangannya atau tidak? Enggak kan? Iya, Iyanya Mbak, iya atau tidak? tidak tanda tangan di situ yang mulia. Tidak tanda tangan. Iya tidak ditandatangani ya. Terima kasih. Yang mulia. Bahasa Indonesia kadang-kadang repot juga. Iya tidak. Jadi ini tidak ditandatangani begitu ya? Betul. Oke. Lanjut. Kemudian ini kaitan dengan tentang dugaan TSM yang mulia. Kami kira terkait dengan tentang dugaan TSM pada halaman 7 sampai dengan 12. Ya. Itu adalah tidak kami jelaskan karena itu tuduhan yang tidak berdasar dan tidak menarasikan secara jelas siapa yang melakukan pemalsuan tersebut yang mulia. Nah, kemudian selanjutnya tabel yang menegaskan terkait dengan daftar pemilih DPT tidak hadir. Ini ada 29 DPT. Ya. Kami tanggapi sebagai berikut. Silakan, apa tanggapannya? Bahwa terkait dengan DPT-DPT tersebut, para pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tingkat di TPS-TPS yang diuraikan, sehingga adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang ditentukan oleh pemohon itu terbantahkan dengan adanya bukti hukum sesuai dengan bukti T4 yang mulia. Oke, Kemudian- T4A sampai T4C. Betul. Jadi orang-orang yang disebutkan di sini ikut memilih. Ada dalam daftar hadir dan ada suaranya yang mulia. Ada tanda tangan. Ada tanda tangan. Kalau suaranya kan susah kita melacaknya. Betul. Ya, tanda tangan yang bisa dilihat. Baik, ada yang. Ya, nanti kita lihat. Lanjut. Bahwa oleh karena itu, apabila pemohon mendalilkan ada pemalsuan, maka seharusnya pemohon melakukan keberatan pada saat penghitungan di TPS yang dimaksud oleh pemohon. Tapi di TPS tidak ada keberatan. Tidak ada yang mulia. Semua saksi tanda tangan nggak? Di TPS itu yang kita jadikan bukti semua saksi tanda tangan yang mulia, tapi tidak ada keberatan, termasuk dari PKS. Itu di bukti berapa itu? Itu di bukti Bukti T4. T4, betul. Coba kita lihat. T4 lagi. Lanjut. Kemudian
ini kaitan dengan tidak ditandatangani atau tidak keberatan, maka itu tidak sesuai dengan pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 PKPU nomor 25 tahun 2023. Bahwa kemudian pemohon tidak memanfaatkan kesempatan menyampaikan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, hal ini dibuktikan tidak adanya form kejadian khusus. Kemudian poin 6, oleh karena pada saat penghitungan suara Kecamatan Konang di TPS 1, 4, 5 dan 6 tidak menyampaikan keberatan, maka dengan ini perhitungan suara tersebut telah sah menurut hukum sesuai dengan perundang-undangan. Tunggu sebentar dulu, ini T4 yang Anda berikan itu, di mana kita bisa lihat saksi? Baik, yang mulia. T4. Ini kan daftar hadir pemilih kan? Iya. Yang saya tanya tadi itu saksi partai tanda tangan atau tidak? Sebentar, untuk ambil lihat bukti sendiri yang mulia. Ini kan saya lihat nih bukti. Iya. Nah, yang kami lihat di situ kemarin pencematannya itu ada yang mulia. Di sini? Iya, tanda tangan semua. Bukan yang saksinya. Saksi Kalau partai. Pak Afif, biasanya kalau di daftar hadir kan saksi tidak tanda tangan kan? Yang tanda tangan itu di form C hasil salah satunya ya? Iya. Form C hasil di TPS itu ada nggak? Form C hasil di TPS itu ada yang mulia. Di T berapa? Di bukti T4 itu kaitan dengan penggunaan itu yang mulia. Coba Anda lihat ke sini nih, bukti T4 Anda nih. Ke depan. Baik yang mulia. Coba Anda carikan ini, di mana ini tanda tangan saksi di T4 ini? Ini kaitan dengan daftar hadir yang kami maksud yang mulia. Yang T4 kata Anda, saya lihat T4 itu daftar hadir. Betul. Nah, yang saya tanya tadi itu Untuk keberatan saksi partai ada tanda tangan di TPS nggak di C hasil itu? Nah, kata Anda tanda tangan saya lihat nggak ada di tempat itu. Iya, untuk T4 ini kami hanya menyampaikan daftar hadir, untuk keberatan kami tidak yang mulia. Nah, bukan pertanyaan saya tadi, Anda ingat nggak? Baik. Jangan Anda berputar-putar dengan pertanyaan saya itu. Kembali ke tempat. Baik. Di pihak terkait, maaf, termohon ada apa nggak? Ada yang C hasil di TPS ini nggak? Di apa? Di termohon? Untuk di kami tidak Ya. melampirkan untuk C itu yang mulia. Iya. Padahal kalau melihatnya kan itu menjadi kunci itu loh. Karena saya lihat nih, kok tanda tangannya orangnya mirip-mirip ya semuanya nih. Nih. Kayak gini-gini aja semuanya itu. Atau memang orang nggak bisa tulis baca di sini nih? Setelah kami konfirmasi kepada Satker atau KPU yang mulia, memang di sana ada yang sebagian tidak tulis baca dan usianya sudah cukup tua yang mulia. Iya, tapi ini bukan sebagian loh. Semuanya nih kayak begitu tanda tangannya. Baik yang mulia, nanti kami akan coba Nanti kita hadirkan akan saksi pelajari ya. Iya, kalau Ya. misalkan nanti lanjut pendalaman bisa diperiksa lebih lanjut. Kemudian kami izin lanjut yang mulia. Ya. Halaman berapa lagi? Halaman 21 yang mulia. 21. Tadi karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan pada saat penghitungan ini, maka hal ini tidak dibuktikan adanya form C kejadian khusus. Kemudian di 22 ini kaitan dengan adanya pada halaman 12 dan 13 permohonan pemohon mendalilkan adanya DPT yang meninggal dunia dan dipalsukan oleh KPPS. Nama-namanya kami anggap bacakan yang mulia. Oke. Tabel dalam 23 ini ada nama-nama DPT juga, kami anggap dibacakan. Tanggapan permohonan adalah menolak seluruh dalil yang diuraikan pada halaman 12 dan 13 termohon yang menguraikan di atas, karena pemohon tidak konsisten dalam menguraikan kehilangan suara yang dialami oleh pemohon. Sebagaimana dalam tabel 5 pemohonan menguraikan ada 260 orang di 15 TPS Desa Durin Timur yang menurut pemohon adalah suara sah milik pemohon telah hilang. Namun pemohon tidak menjabarkan surat terkait dengan surat suara yang hilang secara rinci atas hilangnya suara pemohon yang beralih ke partai lain yang mendasari pada bukti yang valid, sehingga suara yang hilang sebanyak 260 suara adalah suara sah milik pemohon yang mendasari pada C hasil salinan. Bahwa lebih lanjut pemohon pada halaman 13 menyatakan kehilangan potensi suara sebanyak 2000 suara.
Dalil ini membuktikan pemohon tidak paham dalam hal mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tahun 2024, di mana pemohon mendalilkan telah hilangnya suara sebanyak 2.000 suara. Seharusnya pemohon melampirkan model C hasil salinan milik pemohon yang disandingkan dengan model C hasil milik termohon. Anda ada membawa C hasil nggak? Yang di sini kami tidak ini kan yang mulia untuk Iya. C hasil karena kita tidak tahu persandingan dari mereka yang mulia. Bukan, kan sebagai orang yang pegang apanya itu, yang pegang dokumennya itu, Anda punya nggak C hasilnya? Untuk C hasilnya ini kita ada yang mulia. Ada T6. di T6. Coba saya lihat T6-nya. Lanjut. Kalau enggak nanti saya akan perintahkan semua C hasilnya itu diserahkan ke mahkamah. Siap. Ini ada yang mulia di bukti T6 di halaman selanjutnya. Kemudian yang mulia, kami lanjut. Bahwa pemohon yang mendalilkan telah hilangnya suara sebanyak 2.000 suara, seharusnya pemohon melampirkan tadi model C salinan hasil milik pemohon untuk kami sandingkan. Oleh karena pemohon dalam dalilnya hanya mendasari pada asumsi, sehingga jelas pemohon pada perkara akuo hanya melakukan klaim adanya potensi kehilangan 2.000 suara. Sehingga secara jelas dan terang jika permohonan pemohon tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid. Ini ya, mohon maaf, ini ya C hasil yang Anda masukkan ya, Iya, di T6. Nanti Iya. kita akan pelajari ya. baik yang mulia.